Salam suksma angling dharma. Kembali Guru Ratu ada penyampaian kepada para sinar yang mungkin lagi sakit apapun, sakit batin maupun sakit lahir. Sakit batin mungkin pengertiannya lah sakit tentang kejiwaan, mungkin pikiran kita lagi kalut, lagi stres, lagi tidak tenang karena mungkin menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Bisa sakit secara rohani, maksudnya secara niskala, mungkin karena penyakit gaib, penyakit kiriman, atau penyakit karena ya adanya energi negatif masuk dari jin setan, iblis atau buta kala, termasuk sakit secara fisik. Cara pengobatannya tetap spiritual dan lahir. Lahir maksudnya cara medis, mungkin kalau memang perlu berobat ke dokter, berobat ke dokter, minum obat, ikuti anjuran dokter, minum pil, minum vitamin, pijat, urut, atau minum jamu silakan. Yang penting jangan ke dukun saja. Kalau ke dukun nanti kan otomatis beda pengertiannya, karena dukun itu kan dia intinya kita tidak menghina dukun, bukan. Dukun itu juga kan punya Tuhan. Artinya kita kalau belajar sudah spiritual, kita belajar yang logika saja. Kalau kita ke dukun, kita kan tidak tahu apa iringan dukun itu. Nanti iringan dukun itu tentunya kalau dia imannya tidak bagus, serada baktinya kurang bagus, berserah dirinya kurang bagus, nanti justru yang membisiki dukun itu hal-hal yang tidak baik. Kalau kita ikutin itu, nanti kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan lebih banyak condong menyalahkan orang lain, menyalahkan sarana, menyalahkan keadaan, lupa kita punya karma jadinya. Pertama mohon pengampunan tetap pada Tuhannya masing-masing. Agama Hindu Ratu di Sang Dwasa, dia mohon pengampunan, hari ini saya mendapatkan musibah, saya sakit, mohon ampunanmu, yakinlah ini semua karena bentuk ya bayar utang karma hamba, teguran Tuhan, agar hamba lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Atau semua atas teguranmu itu, matur semua atas ujianmu. Nah, setelah itu sebutlah nama Tuhannya masing-masing. Agama itu ucap 4 kali, tangan dari sebun-bun. Pada saat mohon pengampunan, tangan tetap dari sebun-bun. Ya, di sini mau pengampunan tadi, apa yang tadi Ratu sampaikan tadi, selalu mengucap 4 kali. Yang agama Islam, ya Allah 4 kali. Yang agama Kristen, Tuhan Yesus 4 kali. Agama Buddha, Sang Buddha 4 kali. Yang agama Hindu ya Om Om Om. Matur suksma Ratu Idi Sang Hyang Dwasa, atau bahasa Indonesia terima kasih Ratu Idi Sang Dwasa. Nah, begitu doanya. Ya, agama Islam, Kristen atau Buddha silahkan sebut nama Tuhan masing-masing. Harus ikhmat, jangan main-main. Karena menyebut nama Om 4 kali itu kan sangat sakral. Om pertama itulah Sang Hyang Widi sendiri, Ratu Idi Sang Hyang Dwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, beliau bermanifestasi sebagai Sang Maha Pencipta, Dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Itu artinya kalau ada penyakit di dalam kepala, bagian kepala, di badan, kaki, biar dicabut oleh beliau. Itu artinya luar biasa. Di samping itu silakan setelah itu lakukanlah pengobatan kedua. Ratu Idi Sang Dwasa yang mohon izin, mungkin yang berdoa mohon izin, berikanlah hawa panas. Kalau kita sakit jantung, berikanlah hawa panas hamba di jantung hamba yang sakit, semoga hamba sembuh sesuai karma hamba. Atur susma Ratu Idi Sang Dwasa. Nah, begitu caranya. Jadi bayangkanlah hawa panas di jantung kalian sakit, atau dimanapun ya yang sakit. Atau ketiga boleh, beruntun boleh. Semua mengucap 4 kali atau Tuhan yang 4 kali udah luar biasa. Tambah yakin lagi silakan ya, minta izin hawa panas. Atau mungkin lagi bayangkan minta izin pada Tuhan, pada Ratu Idi Sang Dwasa atau Tuhannya masing-masing, matahari ada mengelilingi hamba, begitu luar biasa kalian. Ya, kalau kalian melaksanakan setengah-setengah, apalagi ragu, kurang yakin, sulit jadinya. Itu yang perlu kalian laksanakan. Sakit apapun pasti ada perubahan. Kalau ingin ke dokter silahkan ke dokter, itu kan medis, silakan tambah obat. Kalau tidak ada uang atau memang tidak ada kata hati ke dokter, ya itu laksanakan. Oke, laksanakan ke spiritual dulu. Kenapa ke spiritual dulu? Karena semuanya itu kan kita minum obat, kita ke dokter, ke pijat, yang menyembuhkan kan Tuhan. Kita mau ke Tuhan dulu dengan cara pengobatan secara spiritual rohani. Sampai itu kalau kalian ilmu suksma angling dharma, seperti Guru Ratu sering bilang, kalau ada orang berilmu sakti, punya bela diri, kalian bisa mencabut. Kalau orang bisa misalnya bela diri karate, kempo, tarung derajat, kalau dia macam-macam, tak cabut ilmu bela diri begitu, otomatis dia hilang ilmu bela dirinya.
karena kalian punya ilmu pencabut suksma. Kekuatan apapun yang dimiliki oleh orang lain, kalau dia memang buat jahat, menjati kalian, menjati orang lain, bisa dicabut. Datang musuh bawa senjata tajam barangkali, ya, senjatamu menebas kakimu, itu tebas nanti, itu tebas. Karena senjata itu senjata makan tuan. Ada musuh 5 orang, beradu kamu. Biar musuh dia ada di sekeliling kita, dia akan beradu sama temennya. Ilmu beradu namanya. Ya, kalau ada orang musuh lagi datang, diam di tempat, diam, dia tidak bisa bergeser dia. Selama kalian tidak mencabut, mengembalikan, dia akan tidak bisa berkutik. Oke, itu aja pesan dari Bu Ratu. Di rumah latihan lah. Misalnya 5 unsur itu, unsur padat, air, panas, angin, gas. Walaupun tidak terasa, yakinlah. Karena ilmu Tuhan tidak mesti harus dirasakan. Nah, seperti angin kan tidak mesti harus kita tahu bentuknya. Kecuali ada lambaian kain atau daun, baru tahu, oh itu ternyata ada angin. Kan kita tidak pernah melihat angin, apalagi roh. Apalagi ilmu suksma, ang dharma suksma itu kan roh jiwa, pernah melihat roh. Tapi kita percaya yakin, karena kadang-kadang kita pernah melihat roh, buktinya ada jin setan, itu roh itu. Roh yang bersifat padat. Manusia punya roh. Kita saat padatnya, dia berupa bisa menambahkan diri pada saat tertentu. Mungkin pada saat memang ada kita mau pergi kemana roh kita, atau memang sudah tercabut roh kita mau mati, kan ada yang bisa ngelihat. Seperti di film-film itu kan. Dia harus percaya dan yakin, tidak mesti harus kita rasakan. Yang tidak merasakan harus yakin. Seperti angin lah contohnya. Napas pernah kita ngelihat, tidak pernah ngelihat. Apa yang kita keluarkan itu kan cuma kelihatan dari mungkin desahan kita ada napas. Apalagi Tuhan, Atman, kan tidak pernah kita lihat, tapi kita yakin. Itu aja pesan dari Bu Ratu. Nggih, kita semangat, kompak di grup. Semua yang ada di grup tetap semangat, nggih, napi-napi bisa hubungi Ratu secara pribadi. Secara grup kalian berkomunikasi lah dengan para teman. Ya mungkin ada waktu luangkan untuk hadir, nggih. Tetap semangat semuanya. Dan juga kalau sudah ada di grup, ikuti aturan mayah maupun mayah iuran wajib bayar 20.000 biar gak beban. Kita bayar, atau mungkin punya uang 3 kali 60.000 udah gak beban. Yang jadi beban karena kita mengulur-ulur waktu. Kita membiarkan, jadinya kan lama-lama jadi bukit. LAD hidup jaya merdeka rahayu.